Ya sebagaimana prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah, al-iman yazid wa yanqus. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Bertambah dengan ketaatan, berkurang dengan kemaksiatan. Ya, kadang seseorang menjalani ketaatan, kemudian jatuh dia di lubang maksiat. Maka maksiat itu yang paling utama adamul israr. Jangan dilakukan terus menerus. Ya, nggak ada manusia yang sempurna dan tidak mungkin ada manusia yang tidak pernah jatuh di lubang dosa dan maksiat. Ya, dan ini Nabi Muhammad SAW, beliau beristighfar dalam satu hari lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat lain 100 kali. Dan beliau berkata, wa innahu la yughala alayya. Kadangkala hatiku itu masuk ghaflah, kelalaian, tidak mengingat Allah. Dengan itu aku banyak beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Kalau ini keadaan Nabi SAW, maka bagaimana keadaan selain dari Nabi Muhammad SAW? Nah, cuman seseorang apabila dia jatuh di lubang dosa, dia berbuat dosa, jangan israr, jangan dilakukan terus-menerus. Namun apabila dia berbuat dosa, kemudian dia tersadar kalau itu dosa, segera dia berhenti. Kemudian dia mencari sebab-sebab yang dapat mengampuni dosa tersebut. Seperti beristighfar, bertaubat, sedekah, sholat, dan yang lainnya. Supaya amalan-amalan itu menghapus dosa yang dia perbuat. Dan Allah berfirman, walam yusirru ala ma fa'alu. Tentang orang-orang yang bertakwa, ciri mereka, mereka tidak terus-menerus melakukan dosa. Dan kata para ulama, la saghirata ma'al israr. Tidak ada dosa kecil yang dilakukan terus menerus. Artinya kalau dosa dilakukan terus menerus menjadi besar. Dan syaitan di antara tipu dayanya, apabila seseorang sudah berbuat dosa, dibuat oleh syaitan seolah-olah dia jauh dari Allah. Maka kalau dia berbuat satu dosa, syaitan memujuk dia. Mengatakan kalau kamu sudah hina, buat apa kamu berbuat kebaikan? Maka dia akan masuk ke dosa yang lain. Tambah jauh lagi dia. Terus dijauhkan oleh syaitan sampai menjadi asfala safilin. Orang yang paling rendah, jauh dari ketaatan. Itu yang diinginkan oleh syaitan. Sedangkan Allah Ta'ala menyeru hamba-hambanya apabila berbuat dosa kembali kepada Allah. Kata Allah, wa anibu ila rabbikum wa aslimulah. Kembalilah kalian kepada Rabb kalian dan pasrahlah kepada Allah. Ya, qul li'ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakanlah wahai Muhammad kepada hamba-hambaku yang sudah melampaui batas, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Diingatkan terus sama Allah supaya kembali kepada Allah. Ya, Allah memiliki rahmat yang luas. Kalau seorang hamba jatuh di lubang dosa atau seorang hamba berbuat dosa, kapan dia kembali kepada Allah diterima oleh Allah. Kapan dia bertaubat diterima taubatnya oleh Allah. Kapan dia beristighfar diterima istighfarnya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun syaitan ingin menjauhkan seorang hamba dari Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, ingin dijauhkan dari Rabbnya Azza wa Jalla. Ya, makanya ini menunjukkan kalau manusia kadang dia jatuh, kadang dia naik. Cuman apabila dia berbuat dosa, jangan sampai dia melakukan terus menerus. Cuman di situ subhanallah, ada seseorang menjalankan ketaatan, ketika terjatuh, maka di sini kata Ibnu Qayyim, jatuhnya terlalu jauh dia. Dia taat, tapi sekali berbuat dosa, dosanya kufur. Na'udzubillah. Atau sekali berbuat dosa, dosanya syirik. Nah, maka di sini Ibnu Qayyim ingin menjelaskan, kalau dia jatuhnya terlalu jauh, kemudian dia bertaubat, apakah dia bisa lagi kembali ke derajat pertama atau tidak? Ya, dia taat, sholat 5 waktu, sedekah, puasa. Tapi tiba-tiba ketika dia lalai, dia ninggalin sholat, minum khamar, zina, datang ke dukun dan yang lainnya. Nah, nanti ketika dia bertobat dari dosa tersebut, apakah dia bisa kembali lagi seperti derajat pertama atau dia tidak bisa? Ya, karena dia udah jatuh di lubang, karena dia sudah bermaksiat,
Artinya derajat dia tidak bisa seperti pertama. Maka di sini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim ya dengan khilaf ulama dan seterusnya. Nah,